saja pada materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Happy Education Cafe IT. Sebelum kita memulai materi perkuliahan pada malam hari ini yang akan dibahas oleh teman-teman kita di Universitas Pelita Bangsa, malam hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi yang akan disampaikan oleh Bang Ade, Bang Alwi, kemudian Bang Taufik, kemudian Bang Ujang, Bang Reza Rizky, Bang Uus, dan kemudian Bang Faldian Rizky. Oke, untuk mempersingkat waktu, baik kita dengarkan presentasi dari mereka. Saya persilakan. Materinya. Nah, yang pertama ada pengertian. Untuk pengertian ini akan dibahas oleh Mas Ujang. Silahkan Mas Ujang. Baik, terima kasih Mas Alwi. Untuk pengertian dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, namun kebutuhan proses bisnis lain yang sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi. Sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Penggunaan dari sistem informasi sendiri ditujukan untuk mengelola berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau research yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Untuk slide selanjutnya, dipersilakan kepada Muhammad Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ujang. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berkumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau usernya. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien, timelines. Dan yang ketiga adalah tepat sasaran dan akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi sistem informasi bagi bisnis dan usaha akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Untuk slide selanjutnya, silakan kepada Mas Alwi Jabarudin. Ya, terima kasih kepada Mas Taufik. Untuk selanjutnya ada fungsi sistem informasi. Nah, setelah mengetahui apa sih itu sistem informasi beserta tujuannya, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi dari sistem informasi itu sendiri. Nah, sistem informasi itu diantaranya ada mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Kemudian, fungsi dari sistem informasi itu juga mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders ataupun pengambil keputusan. Ada juga memberikan aksesibilitas ataupun fasilitas yang baik kepada si pengguna. Selain itu, fungsi sistem informasi juga mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah informasi secara kritis dan juga logis, serta dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Faldian. Silakan Mas Faldian. Ya, baik. Terima kasih Mas Alwi. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem informasi. Sini ada beberapa komponen-komponen sistem informasi. Pertama ada sistem informasi manajemen atau
bahasa Inggrisnya Management Information System, adalah sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis, seperti layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan. Nah, tahapan dalam mengaplikasikan sistem pendukung keputusan ini adalah dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya, mengumpulkan berbagai data pendukung dan mengolahnya menjadi informasi yang penting, dan fase akhirnya mampu menyajikan solusi yang tepat serta dapat disajikan dalam bentuk data yang terukur. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Faldian. Ya, untuk nomor 3, sistem informasi eksekutif informasi sistem merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Sistem keempat, sistem pemrosesan transaksi. Komponen yang terakhir adalah transaction processing system, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan kontinun yang diperlukan dalam bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dan memonitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi terkait. Ya, untuk slide selanjutnya dipresentasikan oleh Mas Ade. Baik, terima kasih Mas Reza. Contoh penerapan sistem informasi. Yang pertama, e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Contoh dari platform bisnis menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua, e-learning. E-learning yang merupakan SI untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data pendidik dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Penerapan dari e-learning sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, transaction processing system. Contoh yang terakhir adalah TPS atau transaction processing system, yang merupakan SI yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin atau kontinu. Proses implementasi dari TPS adalah kegiatan transaksi keuangan, registrasi ulang, dan aktivitas administrasi yang lainnya. Untuk slide selanjutnya, silakan Bang Uus. Terima kasih Mas Ade. Jadi kesimpulannya di sini, sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan proses bisnis di era industri saat ini, hingga kita perlu memastikan setiap aspek dan kebutuhan untuk membangun bisnis sesuai dengan sumber daya yang Anda miliki, sehingga Anda dapat mengambil keputusan akhir secara tepat dan tidak tergesa-gesa. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan ataupun sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada malam hari ini sudah dipresentasikan oleh teman kita
Dan saya berharap ilmu yang diberikan sama teman-teman saya pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?